Ayo tak takone. Sembayang maca Fatihah beli. Bakal beli maca sah beli. Jadi Imam Syafi'i. Jadi imam saja bisa beli maca asal penting baca idza qumtum ila shalat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maca qul huwa enggak apa-apa oleh. Oke? Nah, baca Fatihah tidak pakai baca bismillah, sah enggak salatnya? Syafi'i tidak sah. Imam Maliki kalau baca Fatihah tidak sah. Jadi tidak boleh baca basmalah. Sing bener nanti. Pada dadak leluru barangnya makan. Tidak ada petunjuk yang pasti Nabi sholatnya seperti apa. Saja tukaran. Itu bid'ah. Nabi tidak pernah melakukannya. Sudah kapan ketemu nek? Kayak seperti tahu tuh. Nabi tidak pernah melakukan. Kayak seolah-olah dia pernah ketemu. Bapak ibu sekalian, itulah kira-kira bahwa kita sekali lagi bahwa bapak-bapak jangan kecil hati. Jangan percaya kepada orang yang membungkus diri dengan label pendeta, dengan label ulama, dengan label kiai. Tetapi mereka menyeret kita kepada kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, menjauhkan diri kepada pencipta alam semesta. Non-muslim, kita lihat yang mencoba mendalami kitab sucinya. Justru banyak di antara mereka yang akan memeluk ajaran agama Islam. Hanya Islamlah agama yang melakukan ibadah kepada Tuhannya dengan serius 5 kali sehari. Hanya Islamlah yang mempunyai teladan Nabi yang mulia mengerjakan cara hidup mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Jadi para sahabat, bagaimanapun program Dajjal, bagaimanapun program mengkampanyekan pluralisme agama, insya Allah pasti Allah akan memuluskan kekuatan-kekuatan para pejuang agamanya sehingga orang-orang yang menginginkan ajaran Dajjal itu tetap dikampanyekan pasti menemui kegagalan. Kenapa? Sebab umat muslim meniru Rasulullah Muhammad SAW yang berjuang tidak kenal lelah selama 23 tahun untuk menyebarluaskan kemuliaan Islam di atas muka bumi ini. Seperti saya kutip bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berseruh di awal-awal dakwanya kepada pamannya. Dia katakan gini, wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara menyampaikan Islam dan risalah ini, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan meninggalkannya. Itu adalah ikrar Rasulullah Muhammad SAW. Sekiranya matahari diletakkan di tanganku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan Islam, agar aku meninggalkan misi menyampaikan agama rahmatan lil alamin ini, maka Rasulullah SAW tentulah aku tidak akan meninggalkannya. Walau matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Begitulah ikrar Rasulullah Muhammad SAW. Dan mari kita tiru hal tersebut. Janji Allah kepada Rasulnya itu benar. Hanya dalam waktu 13 tahun, Islam telah mendapat tempat yang luas di masyarakat Madinah. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Islam telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dan dengan damai sampai ke bumi Nusantara yang indah yang kita cintai ini. Dan dengan damai pula insya Allah akan mewarnai kembali tanah air dan dunia ini kembali. Dan dengan damai pula insya Allah para kristolog yang hidup di zaman ini akan menyampaikan kebenaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man habbata, walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahu alazim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Sebagaimana yang perlu saya tanggapi masalah biasa aku dengan Ustadz Guranda Zuma. Ustadz Guranda Zuma untuk mengatasi seperti itu tidak sebenarnya kurang baik juga. Seharusnya bukan sudah pernah saya sampaikan kepada Ustadz Yusuf, masalah Buya Syakur itu antum harus membina dia, bukan lawan dia berdebat. Pembinaan secara kontinu atau pembinaan khusus bagi dia, atau seminggu Ustadz Guranda Zuma membina dia, dan minggu yang kedua saya minta juga Ustadz Yusuf untuk membina dia. Dengan apa catatan? Supaya apabila dia terbina secara khusus, nanti para pengikut dia juga akan mengikutnya. Tidak perlu membahas terlalu banyak untuk orang-orang seperti itu, ya, membuang energi percuma saja. Jadi untuk berikutnya, sebagaimana yang disampaikannya tadi, bahwa Rasulullah itu tidak mempunyai suatu keputusan atau petunjuk yang jelas. Karena katanya Imam Syafi'i mengatakan membaca Fatihah itu harus memakai basmalah. Kalau imam lain juga mengatakan membaca basmalah tidak sah. Jadi kedua-duanya dia tidak dapat keputusan sama sekali. Katanya kurang jelas yang diperolehnya dari Nabi Muhammad, karena dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya, saya telah memang hibah saya melihat Buya Syakur ni, dia seorang profesor, dia belum paham. Coba berapa banyak penelitian yang dibuat, bukan mudah jadi profesor, tapi dia tidak paham. Apakah kita memaksa? Tak boleh seperti itu. Sebagaimana firman Allah yang di dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang bunyinya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, melainkan Allah lah memberi petunjuk kepada orang yang dihendakinya. Sesungguhnya Allah itu yang lebih mengetahui siapa yang menerima petunjuk. Untuk itu, untuk memasukkan petunjuk itu, kita tidak ada kekuasaan sama sekali. Kita hanya sebagai pembimbing yang memasukkan hidayah kepada dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum tidak perlu untuk berdebat dengan dia, percuma. Tapi yang paling penting bagaimana antum bisa merangkul hatinya, bisa membinanya secara kontinu atau secara terpadu. Antum bina dia, ya. Sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Yusuf, ya. Ini yang Ustadz Yusuf. Nah, itu sudah saya sampaikan juga. Jadi antum tidak perlu menghadapi dalam debat dengan dia, tidak ada guna sama sekali. Oleh sebab itu, sebagaimana yang disabdakan Rasul yang punya sallu kama ra'aitumuni usalli, kan jelas, solatlah kamu seperti melihat aku solat. Karena beliau mengatakan tidak pernah jumpa Rasul, dia beranggapan belum pasti keputusan itu. Kenapa? Dia belum tahu tentang risalah Rasul. Oleh sebab itu, tolong sampaikan bagaimana solat Rasul yang telah yang dicontoh oleh Rasul lewat ahlul baitnya, ya. Kasih contoh yang terbaik, ya, Ustadz Guranda Zuma. Jadi oleh sebab itu mungkin antum bisa kenal lebih dekat tempatnya dengan dia. Saya cakap saya tak bisa, karena saya terlalu jauh tempat saya, ya. Oleh sebab itu mungkin kalaupun bisa mungkin kalaupun bisa itu memang payah juga ini. Mungkin kalau juga bisa waktu saya siapkan juga, tapi agak sulit karena saya juga jarang berada di tempat, ya. Oleh sebab itu tolonglah bina dia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi antum, bermanfaat juga bagi Buya Syakur. InsyaAllah Allah tetap beserta kita, ya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.